Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila khadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was solihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum awliya'ullahu fis sama'i wa ma fil ardi wa fil bahr wa kulluhum muassisina jamiyatin ahadatil ulama. Syekhul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi izzatillah. Yang saya muliakan, kita hormati bersama, sekaligus kami ta'zimi alena tamalabita Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sedendren Rapang beserta seluruh pejabat dari Kementerian Agama. Mohon maaf Pak Bu, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang kami muliakan, kami ta'zimi ayahanda selaku pengurus yayasan YMP Rapang beserta Surkati. Masya Allah, terima kasih. Berkat doa beliau sehingga saya bisa berdiri di tempat ini. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian,
Tidak pernah hilang dari ingatan saya tempat di atas, di lantai 2 masjid raya ini. Karena di sini saya dibina, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Pancarijang, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancarijang, Bapak Kepala Madrasah IMP Rapang, Madrasah Alia Gurunda, Ibu. Saya semua yang hadir di sini masih segar ingatan saya ketika menuntut ilmu di tempat ini. Alhamdulillah, Ibu Muslimat, Ketua Muslimat, dan seluruh guru-guru dan seluruh tamu undangan tanpa terkecuali. Alhamdulillah, ada tema yang diangkat, membumikan akhlak Rasulullah di era modern. Kalimat membumikan akhlak berarti sebenarnya kita ingin akhlak Rasulullah ini adalah mulai dari patokan sampai seluruh tindak perbuatan kita itu akan berpatokan kepada Rasulullah. Tapi itu tidak mudah, dinama gampang. Cuman akhlak ini sebenarnya adalah buah kalau dalam tarekah. Ya kalau bicara tarekah, akhlak itu adalah buah. Makanya ada intinya. Angka intinya ya roh akhlak. Akhlak itu tidak lahir serta merta. Makanya biasa maka data pembentukan karakter. Tapi sebenarnya ada hakikatnya. Akhlak itu sama dengan listrik ini, balon. Ya roh balonnya angka cahayana. Ya roh cahaya adalah penjabaran untuk menerangi. Tapi balon tidak akan menyala kalau tidak ada strum. Dan strum itulah adalah inti akhlak sebenarnya. Makanya yang dicari anak-anak kita, ia isapai sitongan nama kokoe, bukan akhlak dulu, tapi apa yang menyebabkan akhlak itu bisa tertanam. Irojolo. Dan ternyata dalam tarekah itu tidak mudah, karena mulai dibentuk dari anak itu sebelum lahir. Makanya makanya nabita adibu auladakum qabla an wiladatikum. Pakiada memang ya anak muriolo temu jajennah. Berarti pendidikan akhlak itu bukan pada langsung orangnya, tania. Jadi sebelumnya angka tu cara mana gurut takali sidendreng almarhum almagafurlah. Maka da indok na nabita makunrai makanjak lakda ampena matan resiri. Ambok na nabita arwane akhlaknya sangat bagus dan menjadi tokoh di masyarakat itu. Si runtu idua tahu kanja, maka pasti jajanga wija-wija makanja. Itu kuncinya. Angka palsapana atau matotariolo makadah. Namo magah lopona tanat-tanang ngekokui onra ropoe deto name makanja buana. Iya. Ya nangka kaniki tuwa ko onra ropoe macomok memang, tapi dia makanja buana tuh. Iya. Artinya apa? Kedua orang tua inilah yang membentuk karakter sebelum anak itu lahir. Biasa kak mak guru ko tau pandrite dua teluh berkaitan dengan akhlak. Ternyata dek nama gampang. Nomor sidi kedua orang tua. Angka ko hak desa rampai pak, maka dia ko angka tau pigau dosa lopo, 7 turunannya itu tetap mendapatkan angka mo pahawananya tuh. Betuangan na ya kongka macarepo ko tu induk na yase denul le mapaci sisangin no tuh. Iya, hak desa iro. Jadi ya ko angka tau makana pangalopoy ambok na, tau kalasi indok na, anak na matu, tata angka ko to sinrawe-rawe, na sama magay, makanan yang dia makan itu pasti ang kapulok ko tutama. Kecuali anak itu dipisahkan, yan na to ampay ko mamaulu itawe talo na bawah, na pitangi tau pandritay makada iya tu talo ya kong katalo iti narangi mano.
Mak boy matu denan caji iti. Denan caji manu tatta iman caji iti. Tapi na curi indo manu Aga maknana. Ya kongka anak-anak dena makanja ampena. Oko tu keluargana. Ambok na masalah. Indo na masalah. Silasuran na masalah. Bawai lo oko sikola agama anakmu mutaroy. Taroy guru agama yang mendidik. Nah sabak dena baru batu anak tapi dia akan mengikuti akhlak yang dibentuk di sekolah itu. Yana tu ampai penting pendidikan agama yang makokoe. Kemudian narampe si tau pandrite itampu ia nanae perlu diisi dengan cahaya. Sering saya ceramahkan. Magi na suroki nabita mak jenne sebelum berhubungan suami istri. Magi na suroy mak jenne kotomelo mak guru. Na suroy mak jenne kotome mangaji. Na suroy mak jenne kotome masikiri. Meki lo matuntu pak disanga mangkalinga pengajian na suroki mak jenne. Meloki mak guru na suroki mak jenne. Kenapa wudu ini penting? Karena ternyata wudu ini adalah chip. Iya ropak disangange maki ko bahasa ilmiahnya. Al wudu nurun. Ia tu jenne cahaya. Al ilmu nurun. Ia tu pak disangange cahaya. Az-zikru nurun. Ia tu sikiri cahaya. Al Quran huwa nur. Ia tu korange cahaya. As-salatu nurun. Ia tu sempajange cahaya. Kemudian Muhammad adalah nur. Nurun Muhammad. Wal malaikatu nur. Ia tu malaikat cahaya. Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur. Nah ia tu puang Allah Ta'ala cahaya. Artinya agak. Ia kode gaga jenne muak guru. Dena melo tama cahaya okilala ngalimu. Maka dari situlah kita temukan dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Disebutkan angka anak-anak maca waktu nama sekolah. Ranking oko sekolahnya. Bahkan bergembira gurunya melihat. Tapi sisanya temak dia pakai pak di sana. Hanya dia yang pakai. Kenapa? Karena ilmu yang masuk tidak ada wudu pada saat dia menerima ilmunya. Makanya angka toko kitab Ta'limu Ta'lim. Maka ada angka anak-anak dia macah. Biasa-biasa. Bahkan dianggap terbelakang. Tapi dia apa aja tuh 5 jenne komelo imak guru. Setelah dia besar. Justru dia yang dipakai ilmunya di masyarakat. Agak betul nah. Iya rojenne iya naropasi sumpung iya sange pak disanga loko watak kalewe. Iya nadegaga jenne petas si mata-mata. Tapi iya kongka jenne maka cahaya akan masuk. Sama dengan listrik. Dia tidak akan masuk ke cahaya ke listrik yang satunya kodegaga nolah. Maka jalur ilmu masuk ke dalam tubuh adalah wudu. Iya na ampai tau pandrita rioloe malak na pasangan. Ajak lalan atau mapak guru narekode gaga jenne. Dan jangan belajar kalau tidak ada wudu. Nah sebab magai. Iya itu pak disangang ipake matu pak disangang kai jenne. Makanya semua. Maka daka nak melo ibar hubungan tai suruh mak jenne. Nah sebab nanti anaknya itu akan melahirkan cahaya. Iya. Ini yang penting untuk anak-anakku sekalian. Iya tu ampai sitongan na. Orang anggap biasa wudu ini Pak Bu. Saya dulu menganggap biasa itu wudu. Maka dia rojenne biasa-biasa. Nanti saya baca buku bahwa kita ini didampingi 187 malaikat. Siratu arwa pulona pitu malaikat dampingi ki. Matanya bawang, mata saja itu dijaga oleh 11 malaikat. Seandainya dia 10 sidi malaikat jagai mata tak, maka mata ini akan buta karena akan selalu melihat maksiat. Tapi nur itu akan selalu terjaga. Makanya ia tuh tahu mak jenne non-rom malaikat. Dari situlah kenapa orang yang berwudu itu selalu diselamatkan. Maka dia nabita siapa yang berwudu kemudian berangkat ke pasar, maka dia tidak akan ditipu. Iya. Pak disangangnya tameko watakalewe nareko angka jenne pasti mak baraka. Dan itu akan dipakai. Tapi yang ada gaga jenne itu matu. Hanya dirinya yang pakai. Ini penting dulu saya wasiatkan. Ini hal sepele kok yang enggak biasa nih. Maka daki ya rojenne kan kegiatan ibadah sehari-hari dia enggak biasa. Bahkan
Anak-anakku yang hadir di sini, saya ingin kasih tahu satu amalia. Ya, saya sering lakukan. Saya pernah dikasih tahu cari hadisnya belum dapat sampai hari ini. Dia baru runtuh hak di sana. Tapi saya sering lakukan yang disebut dengan barakah wudu. Barakah na jenek. Ia kotomak jenek baca doa sesudah wudu. Kemudian ada air itu yang turun di siku kiri kanan. Dena metak dena. Ada juga di ujung hidung. Itu kadang geli, magelek-gelek. Kadang kita lepas, jangan dibuang. Ambil 3 titik air itu di ujung siku kiri kanan, kemudian ambil di ujung hidung. Kemudian bacakan surah Al-Kautsar dan baca sholawat, kemudian minum. Apapun yang kau hajatkan, insya Allah terkabul. Itu kuncinya. Ya kau nggak tahu nak penyakit asma, suruh minum itu. Tapi 10 kali kita berwudu, untun narekoirurel runtu akadua akatalu. Kalau 10 kali kita berwudu, kadang 10 kali kita berwudu, untung kalau dapat 1 kali. Tapi akan pernah angkat tuai oko capak na ingat emang gelek-gelek, kadang mata. Biasa kita kasih begini, itu jangan dibuang. Ambil air itu, satukan, kemudian bacakan surah Al-Kautsar, baru baca sholawat, kemudian berdoa. Apa yang kau hajatkan, kemudian minum itu. Orang yang tidak punya keturunan, kata guru kami, itu bisa punya keturunan dengan barakah wudu itu. Iya. Itu sering saya pakai ketika menemukan itu, tapi tidak selamanya. Makanya anak-anakku kalau berwudu, tarik pakaiannya agak ke atas. Kalau baju lengan pendek begini kan aman. Kalau sudah berwudu, kupuraki majene, angkat tangan berdoa. Ketika air itu turun di ujung hidung tidak mau jatuh, jangan dibuang, ambil itu. Niatkan untuk kecerdasan, itu bisa. Tapi 3, siku, ujung siku dengan ujung hidung, itu barakah wudu. Itu berkahnya itu saya diberitahu. Saya cari hadisnya tidak temukan. Tapi guru kami berpesan, ya kumuruntu ya rona ala laluy. Nah, ini makanya saya wasiatkan ke anak-anakku. Sebenarnya yang kita cari itu cuma cahaya. Nah sebab ia kau makan di cahaya, insya Allah ilmu itu akan masuk dengan sendirinya. Makanya anak-anak ini penting sholawat, penting baca Quran. Saya dulu ketika kepala madrasah pernah mengikuti pelatihan yang bahwa ada IMENEF, ya, dari penelitian IMENEF, membaca Al-Quran 15 menit sebelum belajar itu ternyata membuat anak itu cerdas. Ulama dulu itu tidak usah baca Quran, cukup baca suratul Fatihah. Ya, cukup baca suratul Fatihah. Insya Allah, yaitu suratul Fatihah barakah. Apapun kita doakan, niatkan, insya Allah. Apalagi ada 2 tempat. Ketika membaca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ minta. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim, minta di situ. Jadi ya kau baca ya roh, jangan dikasih kosong, jangan dikasih lewat suratul Fatihah tanpa ada doa. Aja di pali wa bawang, baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Angin launi, kemudian ihdinas siratal mustaqim, minta di situ. Pura pinapai baca siratal ladzina an'amta mapanasaki lalanna taumualengi papedale. Mana itu? An-nabiyina wal ulama'i wal auliya. Para nabi, para ulama, para wali-wali Allah. Minta itu. Nah sebab itu Pak disengengena. Ternyata egal na ilolongang. Tapi yang paling pokok adalah barakah. Demulle lolongan mana Pak disengengena Pak gurunge guru tak, tidak mungkin. Tapi jika ada kau dapatkan satu dan kau dapatkan barakahnya, insya Allah itu menjadi pelita. Iya. Itu juga wasiat saya tidak banyak. Iya. Saya termasuk tidak pintar. Terus terang Pak. Dia macah. Kalau lihat rapor dari pesantren itu amburadur. Tapi doanya guru-guru kami, doanya orang tua. Makanya kalau mau berhasil, ini anak-anakku, ini tinggal kuncinya.
Kalau mau berhasil, walaupun saya belum berhasil. Kalau mau berhasil, pesan guru kami 3. Pertama, takzim kepada gurumu. Siapa yang pernah membuat gurunya menangis karena jengkel dan dia tidak minta maaf, maka pasti sengsara hidupnya ketika dia keluar. Dan saya sudah catat itu, Pak, di pondok pesantren. Saya catat beberapa santri yang pernah melakukan kesalahan dan tidak minta maaf. Catatannya masih ada di rumah. Saya simpan. Itu di buku saya tulis. Ini santri yang catatan itu ada namanya. Dan saya tulis tahun dan tanggalnya. Saya mau tahu apakah penjelasan ulama ini benar. Maka dia ko angkat atau pura patati we matanna gurunna. Karena kemarahan gurunya karena dibuat jengkel. Dan dia tidak sempat minta maaf. Itai pakalinon nama tu nak ko salah seko sekolah. Denu lemite deceng. Dan hari ini saya sudah lihat. Dari 18 santri yang saya tulis namanya. Sudah 17 yang terbukti dari nama deceng. Upoda memang terus terang. Masih ada 1 yang saya tunggu. Tapi saya selalu doakan mudah-mudahan terhindar. 18 santri saya membina di pondok itu hampir 10 tahun. Saya catat namanya. Karena itu pesan guru kami. Ya nangka anak-anak sekolah. Pura patati wa matanna gurunna. Nasaba macai gurunna, masesai gurunna nataro. Gurunya meneteskan air mata. Iya tu anak-anak pas sabaranna. Itai dia nule madecengnya. Agi-agi najama tatai tak salah. Rumah tangganya tidak akan tenang. Kecuali dia akan minta maaf kepada gurunya. Itulah pentingnya sebenarnya perpisahan. Di saat perpisahan ada malam Ramadhan. Mestinya anak-anak itu sujud takzim kepada gurunya. Meminta maaf atas kesalahannya mulai dari sejak masuk di sekolah itu. Sampai dia melangkahkan kaki keluar. Yang banyak orang menganggap ini hal biasa. Tapi di pondok pesantren itu bagaikan hal yang wajib. Karena kenapa? Nasabak ya kita orangi anak-anak ematu masolangi nareko masuk polisi sekolah ketika dia tidak mengambil takzim ke gurunya. Itu kuncinya Pak Bu. Dan saya masih punya catatannya itu. Ini penting. Sampaikan ya anak-anakku. Namodemu macah. Ko makanjamu adamu, makanjamu ahlakmu. Engkau mentakzimi gurumu. Insya Allah. Naleko baraka puang Allah Ta'ala. Iya Pak disangangnya imon ripi. Nanti akan dimasukkan dengan sendirinya. Dicas dengan sendirinya. Itu penting. Makanya ya tiasangnya baraka nak tanya Pak disangang. Iya ko darajat Pak disangang. Makanya mereka tahu milau baraka aga nilau. Milau baraka nomor osi di memang foto-foto. Tanya baraka ya tuh. Yang kedua kadang mengatakan barakah. Tapi yang dia minta adalah ilmu. Bukan. Iya ko baraka darajat si salah. Iya ko meko yakka darajatmu Pak disangang. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Iya ko meko yakka darajatmu Pak disangang. Tapi iya ko meko lolonga baraka takzim. Bukan ilmu. Si salah tuh. Makanya orang yang tinggi ilmunya belum tentu itu barakah. Tapi orang yang berkah ilmunya pasti itu diberikan kemudahan dalam hidupnya. Sebab magai barakah mematomi sapa. Ya kau Pak disanga megamo banyak dan bisa masuk dengan sendirinya. Ilmu itu akan ikut. Bahkan saya kasih tahu anak-anakku yang sering bangun tahajud. Ada yang biasa bangun sholat tahajud. Ada? Belum ada. Kalau ada yang biasa bangun tahajud, baca kalau sudah sholat tahajud. Biar 2 rakaat. Baca 2 zikir. Yang pertama, ya mubadi'u ya khaliq 100 kali. Ya. Namun ya tu Pak disanga makali cubu na sange guruta muruntu manatomatu. Kalau baca itu, ya mubadi'u ya khaliq 100 kali di malam hari. Ini untuk penuntut ilmu. Saya pantang untuk meninggalkan zikir itu. Ada saja jalurnya kau akan dapatkan ilmu itu. Iya. Jadi ya mubadi'u ya khaliq. Iya, itu 100.
Cukup dibaca aja. Ya mubadi'u ya khaliq, ya mubadi'u ya khaliq. 100 kali setiap malam. Kau akan rasakan manfaatnya itu. Iya. Seakan-akan dibimbing itu. Yang kedua, ada juga zikir itu dipasangkan, jangan tinggalkan. Ya Jamilu, ya Jamilu, ya Jamilu, ya Jamilu, ya Jamilu. Kenapa? Siapa yang mengamalkan ya Jamilu 100 kali setiap malam, ini pesannya Syekh Abdul Malik Al-Maliki. Agana pesangan, nigi-nigi bacai ya Jamilu 100 kali setiap malam. Bagi orang yang menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan ilmu laduni. Ya, ilmu laduni itu adalah ilmu yang langsung dari Allah. Ketika